It has been a difficult past 24 hours for several of our communities dealing with destruction and loss tonight. Snap of a finger. That is how fast Union City residents are describing Friday. That's an oarfish. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia tampak memasuki fase yang semakin tidak menentu. Ketegangan antar negara terus meningkat, sementara konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan di Amerika Serikat, perdebatan mengenai keamanan nasional, kekuatan militer, dan potensi konfrontasi global menjadi semakin panas. Di tengah situasi ini, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah umat manusia sedang mendekati masa yang lebih berbahaya dalam perjalanan sejarahnya? Yang semakin menarik perhatian adalah bahwa pada periode yang sama, berbagai fenomena aneh juga mulai bermunculan. Mulai dari kemunculan makhluk langka dari kedalaman laut, tornado dahsyat yang menghantam permukiman, hingga suara-suara misterius yang terdengar di langit. Semua kejadian ini membuat banyak orang berhenti sejenak dan merenung. Apakah ini sekedar peristiwa alam biasa? Ataukah ini merupakan tanda halus bahwa dunia sedang memasuki masa yang menuntut manusia untuk lebih introspektif? Jika kamu tertarik mengikuti perkembangan dunia dan ingin memahami makna yang lebih dalam di balik berbagai peristiwa ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Pagi itu, di sebuah jembatan di dekat wilayah pesisir, beberapa orang sedang melakukan jogging seperti biasa. Ketika mereka mencapai bagian tengah jembatan, salah satu pelari tiba-tiba melambat dan menatap ke arah air di bawahnya. Awalnya, ia hanya melihat garis panjang berwarna keperakan yang bergerak di bawah permukaan air. Namun dalam beberapa detik, ketika air bergeser dan bentuknya semakin jelas, beberapa pelari lain di sekitarnya ikut berhenti dan melihat ke bawah. Sesuatu yang tidak biasa sedang muncul dari laut. Tubuhnya sangat panjang, melengkung perlahan mengikuti gerakan ombak. Permukaannya memantulkan cahaya pagi seperti logam yang dipoles. Di sepanjang punggungnya, terdapat sirip merah terang yang memanjang dari kepala hingga ekor, bergetar lembut mengikuti arus air. Makhluk itu tidak bergerak cepat. Ia justru tampak melayang perlahan, seolah-olah terbawa arus laut. Sesekali kepalanya muncul sedikit ke permukaan sebelum kembali tenggelam memperlihatkan tubuh panjangnya yang berombak di bawah air. Makhluk tersebut adalah ikan oarfish, salah satu spesies paling misterius yang hidup di lautan. Ikan ini dapat tumbuh hingga lebih dari 20 kaki, bahkan dalam beberapa kasus, panjangnya bisa mendekati 30 kaki. Keistimewaannya bukan hanya pada ukurannya, tetapi juga pada habitat alaminya. Oarfish hidup di kedalaman ratusan hingga lebih dari 3.000 kaki di bawah permukaan laut, wilayah yang hampir tidak tersentuh cahaya matahari. Karena itulah, manusia sangat jarang melihatnya dalam keadaan hidup. Namun pada pagi itu, seekor makhluk dari laut dalam muncul tepat di bawah jembatan, terlihat jelas oleh para pelari. Sebagian orang langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian langka tersebut, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang sedang mereka saksikan. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama melihat makhluk seperti itu secara langsung, bukan hanya dari foto atau dokumenter. Yang membuat kejadian ini semakin menarik adalah bahwa laporan serupa juga muncul di beberapa wilayah pesisir lainnya di Amerika Serikat. Para nelayan dan warga yang tinggal di dekat pantai melaporkan melihat tubuh panjang berwarna perak muncul mendekati permukaan laut. Beberapa terlihat hampir mencapai bibir pantai, sementara yang lain hanya muncul sebentar sebelum kembali menghilang ke dalam laut. Gambar dan video dari kejadian tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Dalam rekaman, tubuh panjang ikan itu berkilau terkena sinar matahari, sementara sirip merah di sepanjang punggungnya menciptakan pemandangan yang tampak hampir tidak nyata. Di berbagai budaya pesisir di dunia, ikan oarfish dikenal dengan julukan yang cukup unik, yaitu ikan pembawa pertanda. Dalam kepercayaan tradisional Jepang dan beberapa wilayah Pasifik,
kemunculan makhluk laut dalam ke permukaan sering dikaitkan dengan adanya aktivitas tidak biasa di bawah laut atau bahkan di dalam bumi. Tentu saja, sains modern memberikan penjelasan yang berbeda. Para ahli kelautan berpendapat bahwa perubahan suhu air laut, pergeseran arus laut, atau aktivitas geologi di dasar laut dapat mendorong makhluk laut dalam naik ke permukaan. Namun bagi banyak saksi, yang paling mencolok bukan hanya kemunculan ikan tersebut, melainkan waktunya. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai wilayah di dunia mengalami perubahan alam yang sulit diprediksi. Ketika makhluk dari kedalaman laut tiba-tiba muncul di hadapan manusia, sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah ini sekedar kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Dalam Alkitab, laut sering digambarkan sebagai simbol kekuatan besar dan hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Dalam kitab Wahyu, tanda-tanda yang berkaitan dengan laut muncul ketika tatanan dunia mulai tergoncang. Ini bukan berarti setiap kejadian alam adalah sebuah nubuat. Namun kitab suci sering mengingatkan bahwa alam dapat menjadi sarana peringatan, sebuah momen yang mendorong manusia untuk berhenti dan merenungi arah hidup mereka. Dan ketika makhluk langka dari kedalaman laut tiba-tiba muncul di dekat pantai, pertanyaannya mungkin bukan hanya mengapa hal itu terjadi, tetapi juga apa makna yang tersembunyi di baliknya. Sementara itu, di daratan, bencana lain juga terjadi. Komunitas seperti Union City dan Three Rivers menjadi pusat badai yang melanda wilayah Branch, Cass, dan St. Joseph County. Dalam waktu singkat, lingkungan yang sebelumnya tenang berubah drastis. Atap rumah beterbangan seolah tidak memiliki berat. Pohon-pohon tercabut dari akarnya dan terlempar ke udara. Jalan-jalan yang sebelumnya rapi, kini dipenuhi puing-puing, kayu, logam, dan sisa-sisa bangunan yang hancur. Beberapa kawasan bahkan hampir rata dengan tanah. Rumah-rumah yang telah berdiri selama bertahun-tahun kini hanya menyisakan fondasi dan dinding yang runtuh. Bagi banyak warga, pemandangan setelah badai terasa seperti adegan dalam film, sesuatu yang sebelumnya hanya mereka lihat di televisi. Para ahli meteorologi menjelaskan bahwa tornado merupakan bagian alami dari pola cuaca di Amerika Serikat, terutama di wilayah Midwest dan Selatan. Ketika massa udara hangat bertemu dengan udara dingin, kondisi tersebut dapat memicu terbentuknya badai yang sangat kuat. Dalam situasi tertentu, badai ini berkembang menjadi pusaran angin yang sangat merusak. Namun hal yang paling menarik perhatian banyak orang kali ini bukan hanya kekuatan badai tersebut, melainkan waktu terjadinya, serta rangkaian peristiwa alam yang tidak biasa dalam periode yang sangat singkat. Hanya beberapa hari sebelumnya, makhluk dari kedalaman laut tiba-tiba muncul di dekat garis pantai. Dan kini, di daratan, salah satu fenomena cuaca paling dahsyat telah menyapu permukiman dan meninggalkan kehancuran di belakangnya. Bagi banyak orang yang mengikuti rangkaian kejadian ini, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah semua ini hanyalah peristiwa alam yang terpisah, masing-masing dengan penjelasan ilmiahnya sendiri? Ataukah semuanya terjadi dalam satu waktu karena alasan yang belum sepenuhnya kita pahami? Dalam Alkitab, daratan dan lautan sering digambarkan sebagai dua simbol kekuatan besar di dunia alam. Ketika kedua elemen ini menunjukkan ketidakstabilan, sebagian orang meyakini hal itu sebagai pengingat bahwa manusia tidak sepenuhnya mengendalikan dunia yang mereka tempati. Tentu saja, Alkitab tidak mengajarkan manusia untuk hidup dalam ketakutan terhadap setiap badai atau gangguan alam. Namun banyak ayat menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini dapat menjadi momen untuk berhenti sejenak dan merenungkan betapa rapuhnya kehidupan serta arah yang sedang ditempuh umat manusia. Dan ketika gangguan dari laut hingga daratan tampak terjadi hampir bersamaan, sebagian orang mulai bertanya, apakah ini sekedar kebetulan ataukah Allah memiliki caranya sendiri untuk menarik perhatian manusia? Tidak lama setelah gangguan di laut dan daratan itu, sebuah peristiwa lain kembali membuat banyak orang berhenti dan menatap ke langit di berbagai tempat. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari atas. Pada awalnya, suara itu menyerupai dentingan panjang seperti logam, dalam dan bergema, hampir seperti suara trompet atau sangkakala yang terdengar dari balik awan. Tidak seorang pun dapat melihat sumber suara tersebut, namun suaranya cukup jelas hingga banyak orang menghentikan aktivitas mereka, mengangkat kepala, dan mencoba mendengarkan dengan seksama.
Beberapa saksi mengatakan bahwa ketika mereka menatap celah-celah awan, mereka sempat melihat bentuk yang tidak biasa. Ada yang mengaku melihat bayangan seperti sosok penunggang kuda, yang lain merasa melihat figur menyerupai seseorang yang mengangkat trompet ke mulutnya seakan sedang meniupkan sebuah peringatan. Yang membuat peristiwa ini semakin mencolok bukan hanya suara itu sendiri, tetapi juga suasana yang menyertainya. Angin terasa mereda, kebisingan kota seakan menjauh. Banyak orang mengatakan bahwa udara terasa sangat hening, seolah-olah segala sesuatu di sekitar mereka sedang menunggu sesuatu terjadi. Fenomena itu hanya berlangsung sebentar, lalu suara tersebut perlahan menghilang. Namun bagi mereka yang mendengarnya, pengalaman itu meninggalkan kesan yang mendalam. Bukan hanya karena suara yang tidak biasa, tetapi juga karena perasaan aneh yang muncul setelahnya. Dalam Alkitab, suara trompet memiliki makna yang sangat khusus. Dalam banyak bagian, bunyi trompet bukan sekedar suara biasa, melainkan simbol peringatan, panggilan untuk bangun, dan momen ketika manusia diajak untuk memperhatikan sesuatu yang penting. Kitab Wahyu menggambarkan suara trompet yang terdengar sebelum terjadinya perubahan besar di dunia. Bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sekedar rangkaian peristiwa acak. Terkadang perubahan zaman memaksa manusia untuk melihat kembali dirinya sendiri. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, tidak sulit untuk menyadari bahwa banyak hal sedang berubah dengan sangat cepat. Konflik dan peperangan terus muncul di berbagai wilayah, ketegangan antar negara semakin meningkat, dan senjata dengan daya hancur yang lebih besar terus dikembangkan. Di saat yang sama, banyak orang merasa bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan moral yang cukup dalam. Nilai-nilai yang dahulu menjadi dasar keluarga dan kehidupan sosial kini mulai dipertanyakan. Perpecahan, kemarahan, dan berkurangnya rasa kepedulian tampak semakin sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab sering mengingatkan bahwa sebelum masa-masa sulit dalam sejarah, dunia tidak hanya akan mengalami gangguan di alam, tetapi juga perubahan dalam hati manusia. Bukan hanya daratan dan lautan yang berubah, cara berpikir, sikap, dan pilihan manusia juga ikut berubah. Namun demikian, Kitab Suci juga mengingatkan bahwa peringatan bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk menjerumuskan manusia ke dalam keputusasaan. Sebaliknya, peringatan adalah undangan bagi manusia untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya kemana arah kehidupan ini sedang menuju. Mungkin suara aneh di langit itu hanyalah fenomena alam yang jarang terjadi. Mungkin juga ada penjelasan ilmiah yang hingga kini belum sepenuhnya kita pahami. Namun, terkadang hal yang paling penting bukanlah apakah kita bisa menjelaskan suatu peristiwa. Yang lebih penting adalah apa yang peristiwa itu buat kita pikirkan. Karena di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kesibukan tanpa henti, manusia jarang benar-benar berhenti untuk mendengarkan. Dan jika ada momen di mana langit seolah mengeluarkan suara yang membuat orang berhenti dan menatap ke atas, mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya dari mana suara itu berasal. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah manusia sedang berada di suatu masa di mana mereka perlu bangkit dan sadar sebelum perubahan yang lebih besar benar-benar terjadi. Ketika melihat perubahan yang terjadi di dunia saat ini, wajar jika seseorang merasa cemas atau tidak tenang. Namun, sepanjang sejarah, Alkitab selalu mengingatkan bahwa tanda-tanda di alam atau pergolakan dalam masyarakat bukanlah semata-mata untuk menakut-nakuti. Yang terutama, semua itu adalah panggilan bagi manusia untuk berhenti sejenak dan merenungkan cara hidup yang sedang mereka jalani. Salah satu kisah yang sangat dikenal dalam Alkitab adalah tentang Bahterano. Pada masa itu, manusia telah tenggelam dalam sikap egois, kekerasan, dan keserakahan. Banyak orang tidak lagi peduli pada keadilan ataupun hidup dengan hati nurani yang bersih. Menurut Kitab Suci, kemerosotan moral tersebut membawa dunia menuju kekacauan. Namun di tengah kondisi itu, Nuh memilih jalan yang berbeda. Ia mendengarkan Tuhan, hidup dengan kejujuran, dan mempersiapkan diri untuk masa depan bahkan ketika banyak orang di sekitarnya mengejek dan meragukannya. Kisah ini mengingatkan bahwa di setiap generasi, manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang sama, mengikuti arus mayoritas atau tetap teguh pada kebenaran. Kisah lain dalam Alkitab menceritakan tentang kota Niniwe. Kota itu dikenal karena kekejamannya dan ketidakadilannya. Namun, ketika Nabi Yunus datang membawa peringatan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Penduduknya tidak mengabaikan pesan tersebut.
Mereka berhenti sejenak, merenungkan perbuatan mereka, dan memilih untuk berubah. Cerita ini menunjukkan bahwa bahkan ketika sebuah masyarakat telah berjalan ke arah yang salah, perubahan tetap mungkin terjadi jika ada kemauan untuk mendengar dan merendahkan hati. Kisah-kisah ini bukan hanya bagian dari masa lalu, pesannya tetap relevan hingga saat ini. Ketika kita melihat kondisi dunia sekarang, perang, konflik antar negara, serta perpecahan di antara manusia, banyak orang merasa bahwa dunia semakin kehilangan kedamaiannya. Kemajuan teknologi dan kekuatan militer memang membuat manusia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun di sisi lain, hal itu juga membuat dampak dari setiap keputusan yang salah menjadi jauh lebih besar. Alkitab sering mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi suatu masyarakat bukan hanya bencana alam atau perubahan lingkungan. Bahaya terbesar justru muncul ketika manusia mulai melupakan nilai-nilai dasar seperti kasih, kejujuran, kepedulian, dan rasa hormat terhadap sesama. Ketika nilai-nilai tersebut digantikan oleh keserakahan, kesombongan, dan kebencian, maka tatanan masyarakat dapat dengan cepat runtuh. Yesus mengajarkan bahwa hal terpenting dalam hidup bukanlah kekuasaan atau kekayaan, melainkan kasih dan pengampunan. Ia mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan mengutamakan perdamaian daripada konflik. Ajaran tersebut mungkin terdengar sederhana, namun jika benar-benar diterapkan, dunia kemungkinan besar akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Pada kenyataannya, setiap individu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang mereka sadari terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebuah tindakan kebaikan, keputusan yang jujur, atau kata-kata yang menguatkan dapat menciptakan perubahan kecil yang berdampak panjang dalam kehidupan orang lain. Dan ketika banyak orang mulai hidup dengan nilai-nilai tersebut, maka perubahan juga akan terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Mungkin inilah pesan yang lebih dalam yang ingin disampaikan oleh Alkitab. Tanda-tanda yang terjadi di dunia tidak selalu merupakan pertanda akhir. Bisa jadi, semua itu adalah panggilan bagi manusia untuk bangkit dan lebih sadar. Itu adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi, melainkan hidup dengan tanggung jawab, menunjukkan kepedulian, dan tetap berpegang pada iman. Dan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, terkadang hal paling kuat yang dapat dilakukan seseorang bukanlah mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya, melainkan mulai dari dirinya sendiri. Hidup dengan lebih baik, lebih mudah mengampuni, dan memilih perdamaian dalam setiap keputusan kecil yang diambil setiap hari.